kalau Kang Gali itu emang ada passion di bidang usaha juga ternyata selain Itu tuh saya mempunyai bisnis fotografi. Nah, bagaimana sih supaya bisa bisnis saya itu dikembangkan? Nah, tuh. Jadi buat yang emang benar-benar ada punya skill gitu ya, dia bisa masuk ke Kopma gitu. Apalagi bisa dengan membuka usaha gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kopang Unisba, gimana nih kabarnya? Semoga sahabat Kopang Unisba yang lagi ada di rumah ataupun di kosan, semoga selalu ada di dalam keadaan yang sehat walafiat ya, dan tentunya semangat terus. Oke, jadi kita ketemu lagi nih di Kopma Berbisik atau Kopma Berbincang Asik episode 2. Nah, pada episode 1 kemarin, Kopma Berbisik ini ditemani oleh salah satu orang yang berpengaruh di kepengurusan Kopma Unisba, yaitu Direktur Kopma Unisba, Kang Arya. Nah, dan sekarang mungkin teman-teman juga udah lihat dari tadi siapa sih yang di sebelah Zidan ini. Jadi mungkin boleh sekarang diperkenalkan dulu. Oke, baik. Terima kasih buat Kang Zidan ya. Sebelumnya, halo Sobat Kopma semuanya. Perkenalkan, nama saya Galira Kasiwi dari Fakultas Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari Angkatan 2021. Dan alhamdulillah di periode tahun ini saya diamanahi sebagai Kadif Perdagangan Umum. Gitu, Kang. Oke, jadi itu sekilas perkenalan dari Kang Gali ya. Dan tadi ada kesamaan mungkin ya Kang dari antara kita berdua. Kita itu sama-sama dari fakultas yang ada komunikasinya, tapi bedanya Zidan itu ilmu komunikasi dan Kang Gali itu komunikasi penyiaran Islam. Nah, mungkin banyak teman-teman atau sahabat Kopma yang lagi nonton penasaran gitu, kenapa sih tertarik untuk ikut Kopma Unisba? Kenapa sih Kang? Oke, baik. Kenapa ya gitu ya? Kenapa saya memilih Kopma Unisba dibandingkan UKM atau LKM lain gitu ya? Yang pertama itu mungkin saya tuh dari awal masuk kuliah gitu ya, maba khususnya gitu. Semester 1 itu saya coba kayak menyukai di bidang bisnis gitu ya. Apalagi sesuai jurusan yang saya inginkan itu ya kan di komunikasi penyiaran ya, yang ada berhubungan dengan fotografi juga gitu. Nah, jadi di situ tuh saya mempunyai bisnis fotografi. Nah, bagaimana sih supaya bisa bisnis saya itu dikembangkan? Nah, saya itu coba ikut organisasi koperasi mahasiswa gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Oh, jadi dari Kang Gali sendiri mungkin dari dulu udah ada ketertarikan di bidang kreatif khususnya fotografi gitu untuk mengabadikan momen-momen yang bagus gitu ya Kang. Dan pengennya itu berarti hobi Akang itu bisa menghasilkan gitu ya. Ingin menghasilkan. Jadi karena ada Kopma Unisba, Akang milih Kopma Unisba buat melanjutkan ke arah yang lebih jauh mungkin ya Kang. Intinya mah biar mencoba mengembangkan bisnis dari saya itu, biar mencoba belajar di koperasi itu kayak mana, kayak gitu sih. Oh, oke. Nah, boleh tahu nih Kang, waktu daftar kepengurusan khususnya di Kopma Unisba, Akang memang tertarik ke bidang usaha atau ada pilihan lain gitu selain itu? Oke, baik. Sebelum saya ini ya di Kopma itu kan saya itu berarti masuk anggota dulu gitu ya. Nah, habis anggota itu kan berarti saya ada di Instagram Kopma itu ada kayak rekrutmen pengurus gitu. Nah, dari situ ada apa aja tuh yang mau diisi, dari mau pilih apa aja lah strukturnya gitu, pengurusnya. Ya. Nah, saya itu pilih ke bidang humas sama personalia gitu. Awalnya saya itu di bidang usaha emang nggak terlalu menguasai di bidang usaha gitu Kang. Jadi ya saya itu mencoba milih di humas sama personalia gitu. Karena humas tuh saya milih humas karena mungkin sesuai passionnya. Di humas kan ada mengenai desain juga, terus ada kayak bikin kreatif video dan lain sebagainya gitu. Oke, tapi mungkin Kang Gali juga tahu kalau misalnya nih diri kita sendiri tidak mengetahui apa yang diketahui oleh orang lain. Ngerti nggak? Jadi kayak ibaratnya tuh biasanya nih orang lain tuh bakal lebih tahu kemampuan kita. Jadi mungkin kenapa Kang Gali dimasukkan atau malah bergabung dengan bidang usaha, berarti para pengurus yang kemarin merekrut tahu nih kemampuan Gali di usaha itu bagus gitu. Tapi jujur aja sih ya, karena kan sebelum-sebelumnya pernah sempat ngobrol juga kalau Kang Gali itu emang ada passion di bidang usaha juga ternyata selain di bidang kreatif, khususnya fotografi. Nah, kalau boleh tahu di
PU perdagangan umum itu tujuannya apa sih dan biasanya eh, ngejual apa aja? Mungkin sahabat Kopma pasti penasaran juga. Oke, baik ya. Terima kasih buat ini pertanyaannya. Ya, untuk di bidang usaha sendiri itu berarti ada anakannya ya. Usaha itu berarti ada perdagangan umum, ada fotokopi sama Kopmart. Nah, untuk saya tuh di bidang ini perdagangan umum gitu. Nah, untuk membahas perdagangan umum gitu ya. Jadi perdagangan umum tuh kayak lebih ke semuanya gitu. Jadi fotokopi bisa diambil, Kopmart bisa diambil gitu. Ibaratnya mah kalau perdagangan umum apa aja yang dikerjakan gitu bisa diangkut lah gitu. Iya. Nah, terus untuk di perdagangan umum sekarang tuh ada tender proyek sama jasa foto, terus yang ketiga tuh ada pembuatan produk dari Kopma Unisba gitu Bang. Oke, mungkin proker-proker atau usaha yang lain di periode sebelumnya sudah ada ya, tapi yang membuat baru itu karena di periode sekarang ada jasa fotografi. Nah, mungkin teman-teman yang kepo nih, Kang, boleh cek kemana nih biar tahu gitu bahwa hasil foto dari Kang Gal itu bagus atau misalkan bisa meyakinkan para masyarakat gitu. Oke, siap. Ya buat sobat Kopma semuanya yang di rumah gitu ya, barangkali ada yang mau mengabadikan momen gitu ya di Kopma Unisba gitu ya, khususnya langsung aja bisa ke Instagramnya RG foto underscore itu sih Kang. Oke, kalau misalkan teman-teman belum dapat juga nih Instagramnya, mungkin boleh dicek ke Instagram Kopang Unisba karena kami juga menyantumkan ya. Ya, Instagram. Ya, oke. Jadi bagus banget malah ya menurut saya karena Kang Gali ini dari bidang kreatifnya dapat, dari bidang usahanya dapat. Terus karena masuk Kopang Unisba ini ingin melanjutkan passionnya itu untuk lebih mantap mungkin ya dan menghasilkan tentunya. Jadi bagus banget nih buat teman-teman yang mungkin ingin mengembangkan soft skill dan hard skillnya. Terus teman-teman atau sahabat Kopma bergabung di Kopma Unisba karena Kopma Unisba ini bukan hanya sekedar koperasi ya. Buktinya Zidan dari ilmu komunikasi bisa masuk Kopma Unisba. Jadi di Kopma Unisba ini bisa mencakup secara keseluruhan gitu selain usahanya, tapi kita juga bisa mengembangkan passion kita masing-masing di bidang yang telah kita pilih gitu. Jadi di Kopma tuh sebenarnya nggak berhubungan sama usaha semua ya Kang Zidan. Jadi ada di situ kan ada Renbank, terus ada ADM keuangan juga di situ kan. Jadi bukan melingkup ke usaha semua gitu. Jadi buat yang emang benar-benar ada punya skill gitu ya, dia bisa masuk ke Kopma gitu. Apalagi bisa dengan membuka usaha gitu kan. Pokoknya mah ya ini aja lah sambil belajar gitu ini mah. Iya, bener banget sih. Dan mungkin banyak juga sih sahabat Kopma yang mungkin beranggapan bahwa anak koperasi pantasnya buat anak Fakultas Ekonomi Bisnis. Tapi salah banget tuh. Karena Zidan dari ilmu komunikasi dan Kang Gali dari komunikasi penyiaran Islam juga bisa masuk. Iya, tapi kalau misalkan kitanya punya niat dan passion di bidang yang kita suka, pasti bisa masuk ke koperasi mahasiswa Unisba. Dan mungkin sahabat Kopang Unisba juga beranggapan bahwa yang namanya koperasi itu tidak menjanjikan lah atau misalkan kuno lah. Nah, paradigma tersebut itu menurut Zidan sendiri salah ya, karena dengan seiringnya perkembangan zaman, koperasi itu sudah tidak kuno. Malah kita mulai beradaptasi ke arah yang lebih digital gitu ya, dengan adanya optimalisasi media sosial, terus dengan adanya online shop. Jadi kita itu cepat beradaptasi dengan keadaan yang sekarang gitu. Nah, mungkin dari Kang Gali sendiri nih sebelum ke penutupan, ada yang mau disampaikan nggak tentang PU-nya atau misalkan tentang usaha yang sedang Kang Gali dan teman-teman rintis di Kopang Unisba? Berarti ini ya buat di perdagangan umum khususnya di bidang usaha gitu ya. Jadi buat sobat Kopma semuanya, barangkali nanti ada yang mau membutuhkan tender proyek ya, dan tender proyek itu diantaranya ada konversi kayak semacam yang berhubungan dengan kayak percetakan dan lain sebagainya. Itu bisa dihubungi nanti bisa hubungi saya ya di DM aja di Instagramnya. Terus nanti juga bisa di situ tuh ada jasa foto juga, barangkali mau mengabadikan momen juga tuh nanti bisa DM ke saya. Atau ada nih yaitu dari pembuatan produk Kopma Unisba, yaitu ada brand Yamsko.
itu teman-teman. Jadi ini tuh brand Jalspo itu jadi yang punya Kopma Unisba. Jadi nanti barangkali ada yang mau pesan kaos atau tote bag gitu, bisa juga nanti DM di Kopma Unisba. Itu sih. Oke, jadi buat sahabat Kopa yang berminat untuk membuat baju atau misalkan catering juga bisa ya, Bisa. makanan dan minuman juga ada di Kopa Unisba, langsung datang ke Sekre atau misalnya direct message dulu di Kopa Unisba. Oke, makasih banyak Kang Gali. Terima kasih udah menyempatkan waktunya sebagai tamu di Kopma Berbisik episode 2. Mungkin dari sahabat Kopma ada saran atau ide di episode 3 itu bagusnya ngundang siapa gitu. Nah, mungkin yang penasaran boleh langsung komen di kolom komentar. Oke, baik. Makasih ya Kang sekali lagi. Terima kasih juga buat sahabat Kopma yang sudah simak video ini sampai akhir. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi sahabat Kopma untuk bisa lebih baik lagi dalam mengembangkan passion atau bakatnya. Punya bisnis ya. Ya, bener banget. Pokoknya sahabat Kopma yang belum join ke Kopma Unisba, cepet join ke Kopma Unisba karena lagi open recruitment juga ya. Oke, mungkin segitu aja ya Kang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.